Oke, udah ada ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Joshua dari Angkatan 2019. Gregory Joshua, biasa dipanggil Joshua atau Gregory. Jadi kali ini aku berterima kasih banget karena diberi kesempatan sama kakak-kakak dan abang-abang dari Kabinet Kompas, Persekutuan Mahasiswa Kristen Dr. Suruh Pajajaran untuk memberikan materi dan juga sedikit pengajaran terkait dengan materi pengantar ilmu hukum untuk teman-teman angkatan 2020 terutama. Jadi basically materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep dasar dalam hukum. Jadi tentang berbagai bentuk dasar-dasar fundamental terkait dengan bagaimana hukum itu bisa terbentuk, bagaimana hukum itu diterapkan seperti itu. Tapi sebelum aku memulai materinya, mungkin aku meminta mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya materi yang aku sampaikan mungkin belum se-advance atau belum memenuhi harapan kalian, tapi mungkin mohon disimak dan semoga bisa menjadi berkat dan membantu teman-teman angkatan 2020 terutama dalam mengerjakan berbagai bentuk tugas dan ujian pengantar ilmu hukum. Kita langsung mulai aja ya. Jadi dalam metode kali ini, konsep dasar dalam hukum itu kita berbicara tentang perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum. Itu yang paling utama. Lalu setelah itu kita melihat apa itu perbuatan melawan hukum dan beserta unsur-unsurnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang berbagai macam aliran hukum, di mana nanti di dalamnya kita akan membahas tentang tugas hakim dan juga undang-undang, karena berbagai aliran tersebut memiliki penafsiran yang berbeda. Lalu yang keempat kita akan mempelajari tentang metode penemuan hukum terkait dengan penafsiran dan konstruksi hukum itu seperti apa, dan bagaimana penerapan dalam sistem hukum yang kita kenal dan juga cirinya seperti apa gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk ke subbab yang pertama. Oke. Nah, yang pertama itu kita bicara tentang perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum. Oke, sebelumnya kalau misalnya kita membahas tentang perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum, itu kita harus mengenali dulu ada di mana sih letak perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum ini. Gitu. Perbuatan, peristiwa, akibat hukum ini adalah bentuk-bentuk implementasi, kalau aku menyebutnya sebagai implementasi dari kehadiran manusia atau person atau subjek hukum sebagai entitas yang hadir dalam suatu sistem hukum seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ada subjek hukum, baik badan usaha, negara, individu, organisasi internasional, nanti ke depannya teman-teman 2020 akan mempelajari, itu nggak akan ada perbuatan, peristiwa, atau akibat hukum ini. Nah, jadi karena ada subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban, maka ada perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum ini. Nah, kalau aku sebelumnya ingin memberitahu, kalau misalnya teman-teman membaca dari buku Mokhtar, aku juga ada, tetapi aku lebih prefer untuk membaca dari bukunya Profesor R. Suroso. Ini karena penjelasannya advance juga dan juga lengkap. Nah, perbuatan hukum itu adalah setiap perbuatan subjek hukum, atau kita sebutnya manusia atau badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Nah, kita melihat dari perbuatan hukum setiap perbuatan subjek hukum, artinya segala bentuk tindakan yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum gitu. Nah, lebih lanjut oleh Profesor R. Suroso itu mengatakan bahwa unsur dari perbuatan hukum itu artinya ada pernyataan kehendak. Nah, artinya ada kehendak atau intensi untuk orang bertindak, menerbitkan, menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Lalu ada pernyataan kehendak, pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Nah, dari definisi yang diberikan oleh Prof. Suroso ini,
tentang pernyataan kehendak, artinya itu ada niat dari si subjek hukum ini untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Itulah perbuatan hukum. Nah, jadi semoga teman-teman mengerti yang aku jelaskan. Nah, jadi perbuatan hukum itu adalah segala bentuk tindak tanduk, kalau menurut aku, tindak tanduk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Nah, seperti apa sih? Contohnya ada banyak. Kalau misalnya kita mengambil dari dua ranah saja, hukum pidana dan hukum privat. Hukum pidana, perbuatan hukum dalam hukum pidana contohnya adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh undang-undang, misalnya mencuri, mengambil keseluruhan dan sebagian barang milik orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah, ketika kita mengambil sebagian atau keseluruhan milik orang lain, perbuatan tersebut telah diadakan, ada kehendak dari kita sebagai subjek hukum untuk melakukan itu. Dan di mana ketika kita melakukan tindakan itu akan ada akibat hukumnya, gitu. Akan ada akibat hukumnya. Nah, atau misalnya dalam hukum perdata, perbuatan hukum itu contohnya apa? Melakukan perikatan, gitu. Kita melakukan perikatan itu mengikatkan diri dengan orang lain untuk menimbulkan suatu akibat hukum, gitu. Perbuatan hukum kita misalnya menandatangani suatu perjanjian, atau kita misalnya sebagai negara meratifikasi suatu perjanjian, menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya itu apa? Timbulnya hak dan kewajiban, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari perbuatan hukum. Jadi pada intinya perbuatan hukum itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Profesor R. Suroso, itu adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, memang sih akan lebih advance terlihat di dalam hukum perdata karena hak dan kewajibannya benar-benar kentara, apalagi di sektor-sektor seperti perikatan atau perjanjian seperti itu. Kalau misalnya di hukum pidana juga sebenarnya terdapat juga hak dan kewajiban, gitu. Nah, misalnya kayak tadi mencuri, gitu, itu kan menimbulkan kewajiban, hak dan kewajiban atau menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukumnya itu ya yang diatur di dalam undang-undang, gitu, bisa dijatuhkan pemidanaan dan lain-lain seperti itu. Tapi mungkin untuk penjelasan yang lebih simpel dan advance tadi dalam perikatan atau hukum perdata itu kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan perikatan, yaitu adalah suatu perbuatan hukum, baik perikatan tertulis atau non tertulis atau perikatan verbal, itu sudah menimbulkan akibat hukum. Nah, itulah ketika kita membuat perikatan itu disebut sebagai perbuatan hukum. Nah, contohnya salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang selanjutnya, itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu apa sih? Nah, peristiwa hukum itu kalau aku baca dari bukunya R. Suroso, itu dia mengatakan bahwa peristiwa hukum itu ada banyak definisinya. Yang pertama itu bisa jadi suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, atau perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum, atau peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, tapi tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Nah, seperti itu. Lalu, jadi sebenarnya peristiwa hukum itu apa sih sebenarnya? Nah, mungkin kita akan mengenali peristiwa hukum itu ketika diberikan contoh yang konkret. Nah, gini. Contohnya itu adalah pasal 1239 KUH Perdata. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Nah, ingat ya, boleh teman-teman buka, coba di pasal 1239 KUH Perdata, oleh yang punya KUH Perdata. Nah, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang atau debitur, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut, di atas terlihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat, tidak berbuat sama sekali, akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Jadi, peristiwa hukum itu adalah suatu kenyataan yang terjadi, realita, yang karenanya itu menimbulkan akibat hukum. Nah, atau mungkin contoh yang lebih simpel lagi, misalnya di hukum perdata juga nih, contohnya adalah kelahiran.
kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual beli, sewa menyewa, itu adalah peristiwa hukum gitu. Karena peristiwa hukum itulah timbul akibat hukum gitu. Nah, contohnya adalah misalnya kayak tadi kelahiran. Ketika kita kelahiran, apa sih yang timbul? Akte kelahiran. Nah, akte kelahiran itu adalah suatu bentuk dari akibat hukum itu. Ada hak dan kewajiban yang timbul karena terbitnya akte kelahiran. Karena timbulnya kelahiran, anak tersebut harus didaftarkan sebagai anak yang lahir gitu. Lalu misalnya sewa menyewa ketika kita bernegosiasi dan terjadi kesepakatan, itu peristiwa hukum. Nah, ketika terjadi kesepakatan tersebut, itu sudah menimbulkan akibat hukum gitu. Hak dan kewajibannya sudah ada. Nah, tapi Bang, tadi Abang juga bilang bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan hak dan kewajiban. Tapi peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi bedanya di mana, Bang? Gitu. Kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat dari definisinya Profesor Suroso, bahwa peristiwa hukum itu adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum gitu. Sedangkan Suroso juga mengatakan bahwa perbuatan hukum itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi memang jadi perbuatan hukum, peristiwa hukum itu adalah ketika kita melihat perbuatan hukum itu dari, kalau menurut aku ya, dari sudut pandang yang berbeda gitu. Misalnya contohnya, kita melihat seseorang melakukan perjanjian, melakukan suatu perikatan gitu. Contohnya aku dengan kawanku bernama Budi gitu, melakukan perikatan jual beli ya. Nah, ketika kita melihat aku menandatangani suatu perjanjian, artinya aku telah memberikan pernyataan sepakat. Nah, pernyataan sepakat itu perbuatan hukum gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat skop yang lebih luas, misalnya Joshua dan Budi melakukan perjanjian, itu adalah suatu peristiwa hukum. Karena dari suatu peristiwa hukum itu timbullah akibat hukum. Dari suatu peristiwa penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Itu adalah akibat, itu adalah peristiwa hukum. Tapi kalau perbuatan hukum kita bisa melihat di sudut pandang masing-masing pihak gitu. Kalau menurut aku ya, dari sudut pandang hukum perdata atau hukum perikatan, ketika kita menandatangani, artinya itu perbuatan hukum dari saya. Ketika dia menandatangani, artinya ada pernyataan kehendak dari dia, itu adalah perbuatan hukum. Dia menyetujui hak dan kewajiban yang akan dilimpahkan kepada dia atau saya gitu. Nah, tapi ketika mereka saling mengikatkan diri satu sama lain sebagai syarat dari perikatan, itu adalah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jadi kalau menurut aku, mungkin boleh di cross check ke abang-kakak lain juga yang lebih sudah lebih jauh lagi mempelajari tentang hukum perdata atau hukum perikatan. Kalau menurut aku, peristiwa hukum dan perbuatan hukum itu dapat dibedakan melalui sudut pandang bagaimana kita melihatnya. Ketika kita melihat secara subjektif dari salah satu pihak, itu adalah perbuatan. Ketika kita melihat proses as a whole, perbuatan-perbuatan tersebut terjadi, itu adalah suatu peristiwa hukum. Kalau aku membedakannya seperti itu, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah, tetapi kalau aku seperti itu. Dan yang terakhir, akibat hukum. Nah, definisi akibat hukum itu sebenarnya nggak banyak ya, tapi ketika melihat dari definisi-definisi di atas itu, dan tadi aku mention perbuatan hukum, suatu kehendak yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum, suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. So, akibat hukum itu apa sih gitu? Nah, akibat hukum itu didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum gitu. Jadi gimana ya menjelaskannya? Akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum, seperti itu dijelaskan oleh R. Suroso. Nah, contohnya adalah membuat surat wasiat, pernyataan berhenti menyewa, gitu. Nah, seperti itu. Mengadakan perjanjian jual beli. Nah, seperti itu. Itu perbuatan hukum. Nah, yang timbul dari perbuatan hukum tersebut adalah akibat hukum. Artinya ada hak dan kewajiban. Ya, seperti yang aku bilang, kalau aku membuat perikatan dengan B membuat perikatan dengan aku, timbul suatu akibat hukum. Nah, akibat hukum itu apa?
akibat hukum itu adalah suatu hak dan kewajiban gitu. Atau misalnya aku cari contoh yang lebih ini mungkin ya. Sebentar. A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Nah, itu tentang hubungan hukum. Sebentar ya, aku coba lihat dulu. Oke, aku ambil contoh dari hukum pidana aja deh. Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Nah, jadi akibat hukum itu juga nggak selain dengan timbulnya hak dan kewajiban tadi, akibat hukum itu juga bisa jadi sebagai suatu sanksi gitu. Kalau di hukum pidana, akibat hukum itu juga sanksi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya lebih lebih mudah dipahami sebenarnya akibat hukum itu adalah timbulnya suatu hak dan kewajiban karena perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Nah, gitu. Jadi akibat hukum itu adalah hak dan kewajiban, bisa hak dan kewajiban bisa juga sanksi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Tadi kita udah bahas tentang perbuatan, peristiwa hukum dan akibat hukum. Jadi pada intinya ini adalah inti-inti dari apa yang kita lakukan, apa yang kita emban, apa yang terjadi di antara kita sebagai seorang subjek hukum. Nah, oke. Nah, tadi kalau misalnya nanti jenis-jenis perbuatan hukum itu ada perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak, itu akan kalian pelajari di hukum perdata, atau mungkin juga perbuatan-perbuatan hukum dalam hukum pidana seperti pencurian secara mendalam akan kalian pelajari di hukum pidana, hukum perdata, dan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Terus terkait dengan peristiwa hukum, ya nanti bentuk peristiwa hukum yang peristiwa hukum yang menurut hukum itu dan peristiwa hukum yang ibaratnya tanpa disengaja gitu, atau peristiwa hukum yang merupakan kenyataan hukum, itu nanti ada lagi peristiwa hukum yang melanggar hukum. Nah, itu juga ada lagi, nanti kalian akan pelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum nih. Perbuatan melawan hukum itu sebenarnya kita pelajarin di hukum perdata ya, di pasal kalau aku nggak salah tuh 1365. Jadi peristiwa melawan hukum itu adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu. Itu kalau misalnya dari sudut pandang hukum perdata. Kalau misalnya kita melihat dalam hukum pidana, mungkin perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan dan sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum. Nah, atau kita bisa bilang sebagai onrehmatif dan biasanya perbuatan melawan hukum itu. Oke, jadi yang pertama mungkin akan biar lebih mudah kita melihatnya dari definisi perbuatan hukum menurut hukum perdata mungkin ya. Oke, sebentar aku buka KUH perdata dulu. Pasal 1365. Pasal 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Oke, nah itu berarti perbuatan melawan hukum ya, harus ada yang diganti dengan kerugian. Apa sih unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum? Arti yang pertama pastinya ada sifat melawan hukum. Dan yang kedua ada kesalahan, kalau di hukum pidana kita menyebutnya sebagai syulk. Yang ketiga itu ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, atau dilanggar haknya seseorang karena perbuatan kalau dalam hukum pidana. Dan yang terakhir itu ada akibatnya. Ada akibatnya berupa kerugian atau penderitaan deh dalam hukum pidana misalnya. Nah, jadi definisi perbuatan melawan hukum itu ya artinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
membawa kerugian, membawa kesengsaraan, membawa penderitaan kepada orang lain, gitu. Contohnya seperti apa? Perbuatan melawan hukum. Kalau dalam hukum perdata, ketika kita melakukan perikatan, kita ditipu sama counterpart kita, pihak yang kita mengikatkan diri. Misalnya dibilang objek yang disepakati ini, tetapi setelah terjadi perikatan dan seharusnya memenuhi prestasi yang diberikan objek bukan itu, kita ditipu gitu, dan orang tersebut lari bawa uang kita dan segala itu perbuatan melawan hukum gitu. Atau misalnya dalam hukum pidana, perbuatan yang ditambah dengan sifat melawan hukum, ya pembunuhan, sengaja untuk membunuh, sengaja untuk memperkosa, sengaja untuk mencuri. Nah, ada kesalahan di situ. Sengaja itu, kesalahan itu ada dua, kesengajaan dan kelalaian. Ada kesengajaan di situ. Nah, terjadi hubungan sebab akibat antara perbuatan dan juga akibat atau penderitaan yang diterima oleh korban tersebut, dan pastinya ada penderitaan atau kerugian. Jadi perlu diingat bahwa perbuatan melawan hukum itu luas untuk penjelasannya. Ketika kita bicara tentang hukum privat itu berkaitan dengan kerugian. Ketika kita berbicara tentang hukum publik, itu artinya ada pelanggaran terhadap ketertiban umum, itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, unsur-unsurnya ada yang pertama, ada perbuatan tentunya, ada perbuatan, tindakan. Ya, kalau di hukum pidana kita bisa bilang ada handling namanya. Ya, terus ada kesalahan, ada sifat melawan hukum, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tadi dengan kerugian dan juga atau akibat yang didapat atau penderitaan, dan yang pastinya ada implikasi dari suatu perbuatan tersebut. Kalau di hukum perdata atau privat itu biasanya kerugian berupa uang yang sebenarnya uang. Kalau di hukum pidana biasanya bisa berkaitan dengan luka, bisa berkaitan dengan kematian, kecacatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bicara tentang aliran-aliran hukum. Nah, aliran-aliran hukum ini ada banyak ya. Aliran hukum ini juga aku juga waktu semester 1 lumayan lama ya presentasi seputar dengan materi ini, karena memang cukup banyak ya, cukup sulit juga kalau menurut aku. Semoga teman-teman enggak ya. Jadi aliran-aliran hukum ini ada banyak ya. Ada aliran legisme, ada aliran Rechtsbewegung, aliran Rechtswinding atau penemuan hukum, dan aliran hukum yang berlaku di Indonesia. Kita mulai dari awal dulu. Aliran legisme. Nah, aliran legisme ini kita belajar tentang sejarah juga kalau kita bicara tentang aliran. Aliran legisme ini adalah aliran yang timbul setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sipil Prancis itu sudah sempurna, lengkap, serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Maka timbullah aliran legisme ini sebagai perlawanan, bukan perlawanan, seperti ya sanggahan terhadap kodifikasi di negeri Prancis itu. Jadi sebenarnya legisme ini sangat kaitannya erat dengan mazhab positivisme. Karena kenapa? Karena aliran ini mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat mungkin mazhab sejarah, sociological jurisprudence, itu mereka mengatakan bahwa hukum itu mengambil juga dari hukum kebiasaan, semangat kebangsaan atau Volksrecht seperti itu. Nah, sedangkan aliran positivisme yang sangat mazhab positivisme yang sangat kental dalam aliran legisme ini mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hukum yang disahkan dan dikehendaki oleh penguasa atau pemerintah. Nah, aliran itu mengatakan demikian. Nah, jadi aliran ini pasti akan setelah mendapatkan banyak penolakan terkait dengan bahwa secara ruang lingkup hukum itu tidak bisa diterapkan secara sama, hanya strict melalui undang-undang. Maka tapi kita juga harus melihat hukum-hukum yang ada, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aliran Rechtsbewegung dan Rechtsbewegung atau hukum bebas. Nah, aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme yang positif, yang sangat kental dengan positivisme ini. Justru aliran ini melihat kekurangan-kekurangan aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi kebutuhan dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang baru. Nah, kalau misalnya kita lihat positivisme yang ada di legisme itu kan dia kental banget ya, ibaratnya
kaku banget gitu. Nah, aliran Vrijrechtsrecht dan Vrijrechtsbeweging ini menjadikan aliran hukum itu lebih elastis lah, lebih fleksibel gitu. Aliran ini menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang gitu. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali dengan undang-undang, hakim dalam aliran Vrijrechtsrecht ini bebas menentukan dan menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Jadi undang-undang tidak ditolak, tetapi hukum itu juga bukan hanya ada dalam undang-undang gitu. Jadi ini sangat mengakui hukum kebiasaan. Vrijrechtsrecht ini bebas menentukan menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Makanya banyak jurisprudensi yang berkaitan dengan penetapan hukum di negara yang menganut dengan aliran ini gitu. Jadi pandangan Vrijrechtsrecht ini sangat terikat dengan kegunaan sosial, dan hukum hanya terbentuk oleh peradilan, rechtspraak gitu. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Nah, kalau misalnya kita melihat ini banyak dipakai di negara-negara common law, di mana hakim ini berperan aktif mengambil dari masyarakat, benar-benar mengambil dari masyarakat bagaimana mereka menentukan hukum itu. Jadi bukan hanya terpaku pada undang-undang. Nah, kalau aliran Vrijrechtsbeweging itu, sebentar ya, aku coba cek catatan dulu. Vrijrechtsbeweging itu sama seperti Vrijrechtsrecht itu merupakan satu kesatuan. Ini aku salah nyatet mungkin. Selanjutnya itu adalah aliran hukum bebas. Aliran hukum bebas itu berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan atau menemukan hukum. Nah, jadi sebenarnya ini sama ya, Vrijrechtsbeweging atau hukum bebas ini. Jadi memang kalau di bukunya Ernst Sunoso ini dibeda-bedakan, tetapi di penjelasannya ini dijadikan satu. Nah, bahwa di sini hakim berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan atau menemukan hukum gitu. Jadi ya ini kurang lebih sama gitu, hakim berperan aktif dalam aliran hukum ini gitu. Dan yang selanjutnya adalah aliran rechtsvinding atau penemuan hukum. Aliran rechtsvinding ini adalah perkembangan lebih lanjut pada dewasa ini. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan yang terus berkembang. Nah, ini kalau kalian belajar di bukunya Pak Mohtar, itu ada sociological jurisprudence sebagai suatu mazhab. Sociological jurisprudence itu adalah hukum yang baik adalah hukum yang diterapkan di dalam masyarakat dan tidak merupakan nilai-nilai kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, ternyata di dalam aliran ini dia tuh mengatakan bahwa undang-undang itu tidak lengkap dan tidak dapat mencakup semuanya, tidak sempurna. Kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur juga dalam undang-undang. Maka dari itu hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberikan penafsiran hukum di dalam aliran rechtsvinding ini. Nah, jadi aliran rechtsvinding ini merupakan aliran antara legisme dan Vrijrechtsrecht. Di sisi lain, aliran legisme terlalu kaku, aliran Vrijrechtsrecht hukum bebas itu yang sama itu sangat liar gitu, bukan sangat liar, sangat fleksibel sehingga tidak ada benchmark tertentu untuk hakim dapat menentukan atau memutuskan suatu perkara. Maka dari itu ada aliran rechtsvinding. Rechtsvinding ini adalah ketika hakim itu menemukan hukum dengan cara menyandingkan undang-undang dan juga realita dalam masyarakat. Makanya kalau misalnya kita nanti belajar acara peradilan atau belajar hukum pidana itu yang pertama kita melihat bahwa perbuatan apa sih, perbuatan ini melawan hukum atau enggak. Apakah dia sudah bisa dipidana? Belum. Kita melihat apakah dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa bertanggung jawab, bisa langsung dipidana nggak? Enggak, karena tahap terakhir sebelum seseorang hakim itu untuk memutuskan suatu tindak pidana, hakim itu diberikan kewajiban untuk menggali nilai-nilai di dalam masyarakat. Nah, itulah makanya kenapa ada aliran rechtsvinding ini. Gitu. Ketika hakim itu
dia tidak lari dari undang-undang, tetapi juga dia tidak secara sebebas-bebasnya menentukan berdasarkan kebiasaan yang ada. Karena kita harus membedakan antara hukum tertulis dan juga norma dan kebiasaan. Tapi hakim sebagai seorang yang mulia di dalam suatu pengadilan, dia tuh harus mengelaborasikan keduanya itu di dalam aliran res stunding ini. Nah, aliran hukum yang berlaku di Indonesia. Aliran hukum yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya kalau menurut aku ya, itu lebih ke aliran hukum res stunding. Ya, karena aliran hukum res stunding bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara itu berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya, gitu. Tindakan hakim tersebut itu sudah ada di dalam kekuasaan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya itu disampaikan bahwa pasal 20 kalau saya tidak salah, pasal 20 bahwa hakim itu harus mengadili seseorang itu berdasarkan undang-undang. Artinya ada mazhab positivisme dan legisme di situ. Tetapi hakim juga harus juga memeriksa, menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat ketika memutuskan suatu perkara. Nah, itu ada aliran Freire, Rechtslehre, hukum bebas gitu. Nah, itu menjadi satu kan. Nah, di Indonesia mereka mengelaborasikan itu di dalam undang-undang kehakiman. Jadi hakim tidak semerta-merta hanya berpatok pada undang-undang atau tidak semerta-merta hanya berpatok pada realita, tetapi harus bisa mengelaborasikan keduanya secara bijaksana untuk memutuskan perkara atau kasus. Nah, seperti itu. Jadi yang ingat ya, kalau yang berlaku di Indonesia itu adalah aliran res stunding. Jadi kita sedikit recap. Aliran legisme itu adalah di mana hakim itu mana undang-undang itu amat kaku, jadi semua harus tidak ada hukum lain di luar undang-undang, dan hukum lain tidak dapat mengatur kecuali dia masuk ke dalam undang-undang. Nah, mazhab positivismenya amat kental. Yang kedua, Freire Rechtslehre, maaf ya, yang sama nih dengan di bawahnya Rechtsbewegung dan kebebasan. Hakim diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menentukan hukum, dan hukum hanya terbentuk di pengadilan gitu, berdasarkan nilai-nilai yang digali oleh hakim gitu. Dan yang terakhir aliran res stunding, ketika kita mengelaborasikan keduanya. Hakim lihat dulu di undang-undang seperti apa, lalu hakim juga menggali dalam masyarakat, barulah secara bijaksana memberikan keputusan. Dan itu berlaku di Indonesia. Nah, hubungan tugas hakim dan undang-undang. Hubungan tugas hakim dan undang-undang. Bentar ya, tempat dulu. Tugas hakim dan undang-undang ya. Oke. Nah, hubungan tugas hakim dan undang-undang itu, jadi kita harus tahu dulu siapakah hakim itu. Hakim itu adalah orang yang diberikan kepercayaan, dilantik oleh negara untuk mengadili secara seadil-adilnya suatu perkara hukum. Tugas hakim mengadili perkara hukum dengan apa? Nah, itu akan ada kaitannya dengan bagaimana hakim menafsirkan undang-undang. Nah, ini aku udah nyatet nih beberapa metode penafsiran hukum oleh hakim. Sebentar ya. Oke, bagaimana hakim menafsirkan undang-undang, bagaimana hakim memutuskan suatu perkara hukum, dan kaitannya dengan penafsiran undang-undang. Oke. Nah, jadi tadi kita bicarakan, kayaknya aku agak lupa nyatet tadi. Kita bicara tentang aliran hukum dan hubungan tugas hakim dan undang-undang. Nah, jadi aliran hukum yang tadi kita kaitkan dengan hubungan tugas hakim dan undang-undang. Ya tadi seperti yang aku sampaikan. Ya kalau di Indonesia dalam menafsirkan undang-undang ya tadi gitu, penafsirannya itu ada banyak, bisa penafsiran gramatikal dan lain-lain. Nah, bagaimana hakim memutuskan suatu perkara? Tadi sesuaikan dengan aliran-aliran tadi. Kalau misalnya aliran legisme ya hanya berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan aliran Rechtsbewegung atau Rechtslehre atau hukum bebas ya hanya berdasarkan apa yang terjadi dalam realitas sosial di masyarakat. Kalau dalam aliran res stunding
menjadikan undang-undang sebagai benchmark, tetapi kita juga mengelaborasikannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, tadi kan aku baru menjelaskan tugas hakim berkaitan dengan alirannya. Nah, seperti apa sih konkretnya seperti itu? Nah, kalau aku misalnya mengambil undang-undang, salah satu undang-undang. Kita coba buka salah satu undang-undang hukum pidana deh. Kita buka undang-undang nomor ini pasal 55 KUHP. Maksudnya pakai ini aja. Pasal 55 KUHP tentang delming atau penyertaan. Nah, tentang delming atau penyertaan. Nah, ini buat ya. Pasal 55 ayat 1 yang kedua. Barang siapa dengan pemberian janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Nah, kita ambil salah satunya misalnya pemberian. Barang siapa dengan pemberian, misalnya gini, dalam suatu turut serta nih, misalnya aku si A pada suatu hari A itu ingin membunuh C, terus A ini pergi ke rumahnya B nih, ponakannya, ya kan? Waktu dia cerita sama ponakannya, aduh, aku kesal kali lah sama si C ini, kemarin dia habis ngebakar kandang ayamku, gitu misalnya dia bilang, mau aku bunuh dia, gitu kan. Nah, terus si A ini waktu mau pulang dia salami si B ini yang tadi dia ceritain dia mau bunuh si ini, salami kan, disalami duit 300.000. Kalau kita disalami duit, oke, cukup sampai dulu, disalami duit dan besoknya 2 hari kemudian dibunuh lah si C ini. Saya seperti itu. Hakim itu nggak bisa langsung serta-merta mengatakan bahwa si B ini terlibat dalam penganjuran dalam hukum pidana yang saya dianjurkan untuk membunuh si C ini. Nah, kenapa kok demikian? Mungkin memang benar dia dianjurkan dan menerima uang tersebut untuk membunuh. Nah, misalnya dia orang Batak, ya kan? Ini nggak bercanda. Orang Batak itu biasanya kalau lagi tahun baruan di rumah keluarganya atau lagi berkunjung, biasanya tulang itu suka kasih uang sama ponakannya, ya kan, dikasih salam gitu. Atau misalnya sebagai bentuk, oh ya terima kasih ya udah disambut di rumah, seperti itu, kenang-kenangan gitu kan. Nah, dalam nilai-nilai seperti itu bisa dijadikan oleh seorang terdakwa ya untuk memberikan membela diri gitu. Atau misalnya dari saksi-saksi yang ada, misalnya dalam pengadilan nanti mamanya, udah biasa kok tulangnya itu kasih uang gitu, ya kan. Jadi bukan berarti si tulangnya ini bisa langsung dipersalahkan juga gitu nanti, atau si B aja langsung dipersalahkan. Nah, budaya-budaya seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang harus ditafsirkan oleh hakim dan dihadapkan dengan undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, jadi pada intinya hakim itu sebelum memutuskan suatu perkara hukum, dia harus menafsirkan undang-undang itu secara bijaksana dengan berbagai metode. Nah, ini selanjutnya kita bicara tentang penafsiran hukum. Nah, penemuan hukum, interpretasi dan penafsiran hukum. Bukan satu ya. Penafsiran hukum. Nah, ini dia. Aku kembali mengacu pada R. Suroso ya. Ini aku nggak nyatet di sini, maaf banget ya. Macam-macam cara penafsiran hukum. Penafsiran hukum itu, cara penafsiran itu ada 2. Ya. Itu adalah penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif, dan dalam pengertian sempit dan luas. Jadi sebenarnya penafsiran hukum itu adalah suatu metode untuk mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
Nah, seperti itu. Cara penafsirannya tadi subjektif dan objektif dan pengertian sempit dan luas. Kalau subjektif itu apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Kalau objektif itu apabila penafsirannya lepas dari beda pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Nah, sesuai dengan adat bahasa sehari-hari, dalam objektif arti mempertimbangkan adat dan kebiasaan gitu. Kalau dalam pengertian sempit dan luas, dalam pengertian sempit itu ada penafsiran restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya tentang mata uang, pengertiannya hanya uang logam saja, atau jadi ada pengertian yang dibatasi, atau pencurian itu seperti apa, itu kan ada pembatasan seperti apa gitu. Nah, dan yang pengertiannya luas, pengertian luas itu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya untuk mentafsirkan. Nah, metode penafsirannya itu ada banyak ya. Metode penafsiran itu ada metode tata bahasa, metode sejarah, metode sistem dari peraturan undang-undangan, keadaan masyarakat, penafsiran resmi atau otentik, dan juga komparasi hukum atau perbandingan. Yang pertama ini penafsiran gramatikal ya. Penafsiran gramatikal itu adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Itu untuk menyatakan maksud dan kehendak dari suatu undang-undang. Nah, seperti itu. Misalnya misalnya hakim itu harus mencari arti kata di dalam kamus atau minta penjelasan dari para ahli bahasa, atau misalnya menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai sehari-hari untuk menafsirkan. Nah, misalnya kalau di bukunya R. Suroso ini ada contoh dipergunakan dalam pasal 1140 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa apabila penyewa tidak membayar uang sewa, maka yang menyewakan rumah mempunyai hak pertama untuk menjual barang yang ada di dalam rumah tersebut, agar rumah itu dapat didiami oleh orang lain dengan tidak memperdulikan apakah barang itu kepunyaan si penyewa atau bukan. Dari hasil penjualan tersebut, uangnya dipergunakan untuk membayar uang sewa. Nah, ada kata-kata dengan tidak mempedulikan dan seterusnya. Maka kata-kata dengan tidak mempedulikan seterusnya itu harus dapat ditafsirkan secara gramatikal oleh hakim menggunakan keterangan dari ahli. Nah, seperti itu dalam persidangan. Selanjutnya itu penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Nah, penerapannya seperti apa undang-undang ini? Nah, membagi jadi kita lihat secara sejarah penerapannya seperti apa. Contoh penafsiran historisnya ada dua macam. Yang pertama penafsiran asal usul dan penafsiran menurut sejarah pembuatan suatu undang-undang. Oke. Nah, selanjutnya ada penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ini ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Nah, ini contohnya itu adalah pasal 1330 KUH Perdata nih, kalau kita pada tahu nih. 1330 KUH Perdata itu tentang kecakapan. Kalau di PAI mungkin ada yang belajar ya. Nah, tidak cakap untuk melakukan pembuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Bunyinya adalah orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal yang tak undang-undang, pada umumnya orang kepada siapa yang melarang perbuatan tersebut, membuat persetujuan tertentu. Nah, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur. Nah, jadi ini kan dibilang siapa yang belum dewasa, ya kan? Ya, nanti kita kaitkan di mana pasal yang membahas tentang orang yang belum dewasa ya, di pasal 330. Pasal 330 KUH Perdata dibilang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin. Atau misalnya kita lihat pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Nah, itu ada yang pertama adalah adanya kesepakatan, terus adanya kecakapan, adanya objek dan kausa yang halal. Nah, kalau kecakapan itu apa sih? Kita bisa merujuk pada pasal 1330 merujuk lagi pada pasal 330. Jadi sebenarnya penafsiran secara sistematis ini menafsirkan suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Nah, selanjutnya adalah penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Di sini hakim benar-benar harus menggali nilai-nilai dari masyarakat, dari hukum adat. Nah,
Di sini misalnya contohnya banyak diterapkan di hukum agraria ya, atau perkara agraria, karena banyak melibatkan masyarakat juga. Nah, maka hakim untuk dalam mempertimbangkan suatu perkara itu benar-benar harus melihat pada penafsiran sosiologis, jadi apa yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah pasal 362. Dalam pasal 362 KUH pidana ditegaskan larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian masuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, akan dihukum karena pencurian. Apakah yang dimaksud dengan barang? Nah, kita harus melihat barang itu, pengertian barang itu ialah segala yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan secara real. Nah, kalau misalnya kayak listrik, gimana coba kita mencuri listrik? Nah, waktu itu listrik itu tidak dapat dihukum gitu, tapi merugikan masyarakat kan ketika kita mencuri listrik orang itu. Nah, maka dari itu harus ada penafsiran terhadap undang-undang ini secara sosiologis gitu. Secara sosiologis jelas-jelas pencurian listrik itu merugikan masyarakat, merugikan orang lain, merugikan ketertiban umum. Nah, itu harus ditindak atau diputus oleh hakim. Dan berdasarkan penafsiran sosiologis, berlaku terhadap listrik yang dianggap sebagai barang karena listrik itu punya nilai. Nah, jadi kalau di masyarakat itu apa sih yang kamu, misalnya kamu punya HP gitu, dicuri, kenapa sih kok kamu marah kalau dicuri? Karena apa? Karena HP itu bernilai uang, sama halnya dengan listrik. Nah, secara sosiologis listrik itu kan bernilai uang, secara ekonomis juga. Nah, makanya orang marah kalau dicuri listriknya. Nah, maka dari itu harus bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian. Dan yang terakhir adalah penafsiran otentik, ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran itu dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun. Ini biasanya ya peraturan-peraturan pelaksana dalam peraturan pemerintah, peraturan pergub itu merupakan penafsiran otentik. Jadi memang sudah ada pihak-pihak yang ditunjuk oleh undang-undang tersebut dan tidak boleh diganggu-gugat untuk menafsirkan undang-undang ini dengan peraturan-peraturan yang mereka keluarkan. Dan yang terakhir adalah penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini, atau antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Ya, jadi membandingkan. Nah, misalnya kayak gini, aku memberikan contoh hukum nasional dan hukum internasional ya. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara dalam Undang-Undang Dasar itu apa? Mengusahakan sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Tapi di dalam hukum internasional, dalam hukum ekonomi internasional khususnya, ada namanya Piagam Church. Piagam Church ini kalau kalian bisa cek itu adalah suatu piagam yang membahas tentang hak dan kewajiban negara. Jadi Piagam Church ini kepanjangannya itu adalah Charter of Economic Rights and Duties of States. Nah, jadi kita membaca tentang hak dan kewajiban negara. Nah, di situ hak dan kewajiban negara itu lebih luas lagi, bisa dengan tindakan non-diskriminatif terhadap investor, terus memberikan stimulus-stimulus ekonomi terhadap negara-negara tertinggal, atau mereka juga harus melakukan perdagangan internasional, melakukan supervisi. Nah, itu bisa dibandingkan dengan perundang-undangan nasional. Gitu, perundang-undangan nasional kita itu seperti apa? Nah, dengan tersebut kita bisa melakukan penemuan hukum baru. Oh, ternyata belum ada ya di dalam undang-undang kita, dan kita mengambil dari Piagam Church ini, lebih bagus gitu, supaya bisa memberikan perkembangan terhadap hukum kita sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk metode-metode penemuan hukum itu ada yang pertama, metode penafsiran hukum itu ada metode gramatikal, metode historis, metode sistematis, sosiologis, otentik, dan perbandingan. Kalau siapa yang berperan dalam melakukan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, pastinya adalah hakim. Hakim dan juga hakim itu adalah yang paling berperan dalam melakukan interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Dan aku lanjut lagi coba ya ke yang konstruksi hukum secara lebih detail. Nah, ini konstruksi hukum.
metode konstruksi hukum. Terkecil di kalau konstruksi hukum itu apa bedanya dengan yang tadi? Kalau pada penafsiran hukum, hukumnya udah ada, gitu. Kalau konstruksi hukum, hukumnya belum ada, makanya harus ada konstruksi hukum. Nah, jadi hukumnya itu belum ada, guys. Kalau misalnya tadi kayak di penafsiran hukum atau interpretasi hukum, kita menafsirkan hukum yang telah ada, gitu. Kalau di konstruksi hukum, kita membuat hukum baru, gitu. Ya, membuat hukum baru. Ketika nggak ada peraturan yang mengatur, hakim itu harus berperan aktif. Tetap gimana pun caranya, hakim itu harus menyelesaikan kasus ini. Maka dari itu, dia harus mengisi kekosongan tersebut dengan konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada Rechtsverfeining atau penghalusan hukum. Ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Nah, misalnya nih, apa sih contoh penghalusan hukum ini? Kalian pernah tahu namanya kontraflow kan, yang ada di jalan tol kalau misalnya di dalam mudik. Nah, seharusnya kan itu nggak boleh, gitu. Itu sangat membahayakan. Nah, ketika melawan orang. Nah, tapi dengan adanya Rechtsverfeining atau pelembutan hukum, karena adanya kebutuhan masyarakat, gitu, kan kosong tuh hukumnya, nggak ada hukum yang mengatur kita harus melakukan kontraflow, gitu. Tapi pembuat undang-undang, gitu, dikarenakan kebutuhan dari masyarakat akan hukum yang memberikan izin untuk diadakannya kontraflow agar kebutuhan masyarakat bisa di-comply itu bisa dicukupi, gitu, dengan untuk mengurai kemacetan dan lain-lain. Itu dilakukanlah kontraflow dan diberi izin oleh pembuat undang-undang. Nah, seperti itu contoh penemuan hukum. Nah, selanjutnya adalah argumentum a contrario, pengetekapan secara berlawanan. Nah, ini adalah penafsiran undang-undang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Ini contohnya misalnya kalau kasih ilustrasi, membunuh, contohnya itu adalah misalnya menggunakan undang-undang secara analogi, memperoleh hasil yang positif dan memperluas ininya. Nah, contohnya itu misalnya gini, penafsiran a contrario. Itu contohnya itu adalah pasal 34 KUH Perdata nih, aku baca. Menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak sejak perceraian menurut undang-undang tersebut, KUH Perdata. Dalam pasal 39 peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 UU perkawinan karena kematian 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari apabila putus karena perceraian. Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu 300 hari? Tidak. Gitu. Kenapa demikian? Nah, karena berdasarkan argumentum a contrario, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal yang dalam Undang-Undang pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang orang laki-laki, tapi bisa ditunjukkan pada orang-orang perempuan. Nah, itu tidak bisa dilakukan a contrario di situ. Nah, dengan adanya a contrario, Undang-Undang tahun 74 ini tentang masa perkawinan dari seorang perempuan itu tidak dapat diputarbalikan kepada laki-laki juga, karena pada pasal 34 KUH Perdata yang diatur hanya untuk perempuan, bukan kepada laki-laki. Ini kan nggak ada hukumnya nih tentang yang si laki-laki ini. Nah, maka dari itu dihadapkan kepada undang-undang yang mengatur tentang perempuan. Nah, ternyata kita melihat pada undang-undang yang mengatur tentang perempuan, nggak bisa diterapkan. Artinya ada hukum di situ oleh hakim, nggak bisa berlaku juga untuk yang laki-laki. Nah, seperti itu. Mungkin lebih lanjut bisa dibaca di pasal 34 KUH Perdatanya, yang bisa ditafsirkan berdasarkan undang-undang perkawinan oleh teman-teman sendiri untuk menambah insight-nya lagi. Seperti itu. Lalu kita membaca tentang macam-macam sistem hukum dan cirinya.
Sistem hukum dan cirinya. Oke, buka dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Sistem hukum yang kita kenal mungkin kalau teman-teman udah belajar ya, sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu biasa juga disebut sebagai civil law. Nah, itu salah satu penganutnya adalah kita, Indonesia. Jadi sumber hukum di civil law ini adalah pada sejarahnya dulu adalah di mana pada masa Kaisar Justinus itu ada sebuah dasar hukum yang disebut sebagai Corpus Juris Civilis, dan itu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan kolonial itu sudah diterjemahkan oleh Belanda lalu dibawa ke Indonesia. Nah, prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ini adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Nah, Indonesia kan banyak tuh, contohnya KUHP, KUH Perdata, tersusun secara sistematis dibukukan dalam suatu kodifikasi. Dan ini cukup kental masa positivismenya karena hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang lah yang mengatur dalam sistem hukum Eropa kontinental, tetapi juga tetap ada pertimbangan hakim sih. Nah, prinsip utama ini tujukan hukum hanyalah dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam pergaulan hidup itu diatur dalam peraturan hukum tertulis. Jadi hukum itu harus bersifat tertulis, gitu. Mostly harus bersifat tertulis dalam sistem hukum Eropa kontinental. Nah, dengan berdasarkan tujuan tersebut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, gitu. Hakim hanya berfungsi sebagai fasilitator, gitu. Dengan hukum yang ada, dia memfasilitasi penyelesaian perkara. Nah, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada dalam batas-batas kewenangannya. Nah, penafsirannya ya tadi terhadap sosiologis, terus sejarah, gramatikal, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya doktrin res adjudicata, di mana hakim itu tidak berperan luas, tapi dia hanya menjadi seorang fasilitator kalau menurut aku dan seorang penafsir dari undang-undang yang ada dikaitkan dengan realitas sosial, sejarah, gramatikal, dan lain sebagainya. Sumber-sumbernya itu pasti di undang-undang dan peraturan itu dibuat oleh badan eksekutif, serta kebiasaan-kebiasaan hidup itu juga diterima asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau bisa disebut sebagai common law. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat tadi aku jelasin tentang aliran Vrijheidsbewegung, nah itu amat kental di sini. Ini tentang common law atau bisa disebut juga sebagai sistem hukum yang menganut unwritten law atau hukum tidak ditulis. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon ini oleh Inggris ya, Amerika, Kanada, Australia, dan negara-negara termasuk dalam Commonwealth di Inggris. Nah, sumber-sumber hukum Anglo-Saxon itu adalah putusan-putusan hukum pengadilan. Nah, tadi ingat kan kalau yang aku bilang di Vrijheidsbewegung atau Vrijheidsslagere itu hukum itu hanya terbentuk di pengadilan. Makanya di dalam Anglo-Saxon itu hukum itu yang diterapkan adalah putusan-putusan hukum pengadilan dan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis. Nah, mengapa kok seperti itu? Makanya kalau misalnya kalian bisa lihat di Amerika itu semua tidak hanya seputar tentang hakim, tidak hanya seputar tentang hakim dan tidak hanya seputar tentang hakim dan tidak hanya seputar tentang hakim dan juga tidak hanya seputar tentang hakim dan segala hukum-hukumnya yang ada, tetapi di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini ada namanya juri. Kalau kalian mengenal di Amerika Serikat, juri itu diambil dari masyarakat-masyarakat yang dianggap netral dan mereka itu ditaruh di tempat yang terisolasi untuk memutuskan suatu perkara. Nah, maka dari itu sangat kental unsur aliran Vrijheidsbewegungnya di sini dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, di mana yang pertama tadi cirinya adalah hukum hanya terbentuk di pengadilan, makanya ada putusan pengadilan atau doktrin jurisprudensi. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan, ditandai contohnya dengan juri di Amerika tadi. Oke.
Jadi di sini kalau misalnya di yang Eropa kontinental, hukum itu sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Kondisinya adalah doctrine of precedent atau doktrin jurisprudensi. Jadi putusan hakim di pengadilan adalah sumber hukum yang paling utama. Gitu. Nah, selanjutnya sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat ini adalah sistem adat reh ya, sangat dikenal di Indonesia, diperkenalkan oleh Stocco Browning, Christian Stocco Browning. Kata hukum dalam sistem hukum adat lebih luas artinya. Jadi ini biasanya dilakukan dalam hukum Eropa kontinental, contohnya di Indonesia, karena terdapat peraturan-peraturan tertentu yang dipertahankan oleh golongan-golongan tertentu, dan itu harus diterapkan terutama di negara yang amat plural di Indonesia. Nah, sistem hukum adat ini bersumber pada kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, unwritten law, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Kata-kata kesadaran hukum dari masyarakat ini artinya ya tanpa harus adanya tertulisnya suatu undang-undang, masyarakat sudah punya kesadaran hukum untuk mempertahankan tradisi berupa hukum yang ada di dalam sistem hukum adat ini. Nah, dalam sistem hukum adat, kepala adat itu mempunyai peranan yang amat-amat penting dalam mengubah hukum adat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi seperti itu hukum adat ada dibagi lagi. Hukum adat itu adalah hukum adat tata negara yang mengatur tentang susunan masyarakat adat, hukum adat tentang warga yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris, terus ada hukum adat delik tentang perbuatan pidana secara adat, pidana adat. Mungkin itu. Yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini adalah diterapkan di Indonesia ya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim, dan sistem hukum Islam ini disumberkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Ini merupakan implementasi dari hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Nah, dalam sistem hukum Islam terdapat ajaran tentang nilai baik dan buruk yang dinamakan Al-Ahkam Al-Khamsah, yaitu yang pertama, nilai buruk dan baik dalam kesusilaan perorangan bagi perbuatan yang semata-mata terserah pada pertimbangan sendiri. Di bawahnya ada sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam kehidupan masyarakat seperti sahabat para nabi, kalau kalian nanti baca ya dari hukum Islam. Terus makruh, perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, ditolak oleh masyarakat. Wajib, perbuatan yang tidak boleh dibiarkan dan siapa yang meninggalkan akan mendapatkan hukuman. Dan haram, perbuatan yang amat dilarang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat yang pertama perbedaannya tentang Eropa kontinental, di mana undang-undang sebagai sumber hukum yang paling utama, dan yang pertama hakim berperan sebagai fasilitator dan menafsirkan hukum berdasarkan kewajaran kewenangannya saja. Nah, yang kedua Anglo-Saxon, di mana ada doktrin. Yang pertama Eropa kontinental tuh ingat ya, doktrin res adjudicata. Yang kedua adalah Anglo-Saxon, doctrine of stare decisis atau doctrine of precedent. Nah, itu di mana di situ putusan hakim lah yang menjadi putusan pengadilan yang sudah inkrah lah yang menjadi sumber hukum yang paling utama dan yang terutama. Lalu di bawahnya nanti ada kebiasaan-kebiasaan dan sangat membebaskan hakim seperti aliran Freire Biologi untuk menentukan hukum, memutuskan perkara gitu. Dan yang ketiga adalah hukum adat, di mana sumbernya adalah kaidah-kaidah hukum tidak tertulis yang dipertahankan berdasarkan kesadaran pribadi dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah hukum Islam, adalah hukum rohaniyah yang bersumber pada Al-Quran, Qiyas, Ijma, dan Sunnah. Itu yang diterapkan di Indonesia mostly karena kita memang mayoritas adalah penduduknya adalah beragama Islam. Jadi mungkin sekian dulu mentoring dari aku ya untuk teman-teman angkatan 2020. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam mentoring ini. Semoga materi yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan mungkin atau juga bantuan untuk menyelesaikan berbagai bentuk tugas. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya masih memiliki kesulitan dalam mata kuliah, terutama PIH, PHI, atau ilmu negara, do not hesitate to contact me personally, okay? Bisa dicari kontaknya kok di grup PMK, atau tanya ke kakak angkatan 2019, aku dengan senang hati mau bantu kalian semua. Jadi, thank you for your attention and God bless you.